Pengelolaan risiko usaha. Apa yang dimaksud dengan risiko? Risiko ialah suatu hal hambatan dan merugikan yang bisa saja terjadi kapan saja ketika membangun usaha. Manajemen risiko merupakan satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh seorang wirausahawan dalam menjaga amanah stakeholder dan juga menjaga modal sohibul mal yang dikelola olehnya. Risiko juga merupakan ketidakpastian yang terjadi, dan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka seorang wirausahawan haruslah memprediksi risiko yang akan terjadi. Manajemen risiko dilakukan dengan mengidentifikasi adanya sebuah risiko dalam sebuah usaha, kemudian mengukur risiko tersebut serta memantau dan mengendalikan risiko yang ada. Kemudian evaluasi haruslah selalu dilakukan agar risiko yang akan datang bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Pengertian risiko perspektif syariah. Dalam Islam, kajian tentang risiko sudah lama sekali diungkap, terutama untuk hal-hal berkaitan dengan bagaimana memproteksi adanya risiko yang akan dihadapi. Al-Quran Surah Yusuf ayat 46-49 menjelaskan tentang pengendalian risiko dalam sebuah organisasi yang dikisahkan tentang bagaimana Yusuf mentakwilkan mimpi raja yang berkuasa pada saat itu. Makna dari ayat tersebut dapat dijelaskan tentang sebuah kisah bahwa ada suatu masa di era ketika Yusuf menjadi kepala bulog. Dilakukan suatu kebijakan, yaitu 7 tahun untuk menyimpan berbagai macam makanan yang ada untuk menghadapi musim panceklik yang akan datang 7 tahun kemudian. Adanya kebijakan yang diambil oleh Yusuf merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko yang akan dihadapi. Bisa dibayangkan apabila tidak diambil keputusan untuk menyimpan hasil panen di 7 tahun awal, maka penduduk di 7 tahun berikutnya akan mengalami masa penceklik yang mematikan. Adapun suatu metode dalam pengambilan keputusan, jika di tahun pertama seseorang bertani dan menghasilkan bahan makanan sejumlah 100%, maka bisa diputuskan 50% untuk dimakan saat itu dan 50% dari bahan makanan tersebut untuk disimpan. Risiko pun sangat berhubungan dengan ketidakpastian, karena ketidakpastian merupakan suatu hal yang bisa dilewati oleh banyak kalangan. Perbedaan resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni adalah yang pertama, kerugiannya sangat besar dan bisa menghapus keuntungan yang ada, misalnya kebakaran, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua, menghabiskan sumber daya yang ada, dan yang ketiga, butuh kekuatan dan mental untuk bangkit lagi. Sedangkan resiko spekulatif adalah yang pertama, kerugian akibat perhitungan yang kurang tepat. Yang kedua, resiko ini selalu membayang-bayangi sebuah usaha. Yang ketiga, dikenal dengan resiko bisnis, dan yang keempat, masih memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis resiko dalam sebuah usaha. Resiko bisa saja disebabkan oleh manusia, misalnya resiko yang terjadi akibat karyawan yang tidak mempunyai integritas yang baik karena mempunyai kebiasaan fraud. Resiko juga bisa disebabkan oleh lingkungan dan teknologi, misalnya terjadi pergeseran budaya transaksi dari offline menuju online, menyebabkan demand penjualan online menjadi sedikit karena banyak yang beralih kepada transaksi online. Resiko juga bisa terjadi disebabkan oleh organisasi dan politik, misalnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah yang berakibat kepada menurunnya demand dan keuntungan dalam sebuah bisnis. Di dalam manajemen risiko, beberapa risiko diklasifikasikan menjadi beberapa risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat gagalnya proses operasional dalam sebuah usaha. Yang kedua, risiko hazard. Risiko yang dihasilkan dari hazard legal, hazard fisik, dan hazard moral. Yang ketiga, risiko finansial. Risiko yang berkaitan dengan kondisi keuangan dalam sebuah usaha. Yang keempat, risiko strategis. Risiko yang dialami oleh sebuah usaha akibat suatu keputusan yang salah. Yang kelima, risiko reputasi. Risiko yang diakibatkan karena krisis kepercayaan dan nama baik. Nah, bagaimana mengelola risiko? Mengelola sebuah risiko bisa dimulai dengan cara mengkalkulasi seberapa besar risiko yang mungkin terjadi. Mengelola risiko sendiri yang terjadi dengan menggunakan prinsip Pareto dari berbagai risiko yang diidentifikasi, yang dilakukan dengan membuat urutan-urutan risiko yang potensial terjadi berdasarkan kerugian yang dihasilkan. Kesimpulan,
Pentingnya identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam operasi bisnis untuk mengurangi dampak negatifnya dan meningkatkan kesempatan sukses. Dengan memahami risiko-risiko tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya secara efektif, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan kinerja bisnis secara keseluruhan.